teman-teman, saya Galvin. Saya Ferin. Kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sebelum itu kami sudah siap-siap terlebih dahulu. Habis bangun tidur, kita mandi dan pakai baju yang rapi. Kita menyiapkan Alkitab dan duduk depan laptop. Kami membuka laptop. Kami membuka komputer. Kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Teman-teman, ayo kita beribadah. Happy Sunday! Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku, Steven. Hari ini udah hari Minggu loh, jadi kita persiapkan diri kita untuk beribadah sama Tuhan. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Jadi teman-teman harus duduk diam dan lihat layarnya karena kita ibadah online. Nah, hari ini temanya adalah gimana sih Tuhan menguji iman Abraham dari Kejadian 22. Nah, teman-teman jangan lupa nanti dengerin Lausemanman yang bercerita. Teman-teman duduk ya, nggak boleh kemana-mana. Oke, jadi hari ini teman-teman bakal belajar gimana sih teman-teman semua bisa taat sama Tuhan. Teman-teman bisa taat dengan kehendak Tuhan. Oke, selamat beribadah dan happy Sunday, bye-bye. Halo teman-teman semua, halo Caca. Oke, hari ini kita bakal melakukan magic. Wah, mau magic apa nih? Nah, magicnya kita akan menggunakan botol yang diisikan air ya. Wah, Botol, Wah, botol. Nah ini, nah, mau diapain botolnya? botolnya nih, kita kelihatan air ya. Tuh. Iya, Ya ada kan? air. Nah, kita bakal masukin ini apa Cak? Sambal. Sambal ke dalam botol ini tanpa kita buka tutupnya. Enggak, salah. Enggak. Jadi kita buka dulu tutupnya ya. Iya. Kita bakal masukin sambalnya ke dalam botol ini. Dan magicnya adalah, Ya. percaya nggak sih kalau misalkan sambal ini bakal nurut sama Koko? Enggak lah, gimana caranya kok? Caranya gini, caranya ya. Ya. Caranya tinggal kita suruh aja. Mungkin teman-teman boleh coba nih di rumah ya teman-teman ya. Kalau ada botol, ambil botolnya dulu, Ya. isikan air, Ya. masukkan ke sambalnya. Ah, Kalau udah, kita tinggal suruh gini ya. Oke. This is magic ya, bener ya, diisi air ya, Cak ya. iya. Pertama, kita suruh dia turun dulu. Turunlah sambal, turunlah sambal. Boleh turun nggak, Cak? Boleh. Turunlah sambal, Kok turun. bisa sih? Nah, kalau suruh naik, coba Caca bilang naik. Naik. Oh, naik. Harus Koko yang bilang nih ya. Naik, naik ke puncak gunung. Oh, bisa sih? Tinggi, tinggi sekali. Percaya nggak kalau misalkan bisa turun lagi, Cak? Enggak. Caranya Gimana gini, caranya? di bawah nih sebenarnya ada talinya, Cak. Kita tarik ya talinya ya nih. Kita tarik tuh. Wah, kok bisa? Kita balikin lagi gimana caranya? Kita tarik talinya atas. Wah, kok bisa sih kak? Gitu, Cak, cara Gimana magicnya. caranya? Caranya nanti dikasih tahu, harus kontak Lausemanman ya. Kok bisa sih? Nanti kalian hubungi Lausemanman buat cara taunya. Nah, tapi dari sini kita belajar sebagai manusia, kita harusnya sama seperti sambal ini, taat sama Tuhan. Wah, gitu. Kita taat sama kehendak Tuhan. Kalau misalkan Tuhan suruh kita turun, kita Ya, turun. turun. Kalau Tuhan suruh kita naik, kita Naik. naik gitu. Oke? Oke. Selamat beribadah, happy Sunday. Dadah. Adik-adik, bagaimana caranya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Hari ini kita belajar dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Bapak Abraham diperintahkan Tuhan untuk memberikan persembahan. Pada zaman itu, sebelum memberikan persembahan, mereka membuat sebuah mezbah.
lalu mempersiapkan kayu api dan api untuk bakaran. Pada waktu itu yang dikorbankan adalah binatang domba atau binatang kambing. Nah, mezbahnya seperti ini. Yuk adik-adik, kita lihat di dalam Alkitab ada seorang bapa yang taat kepada Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Yuk kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua yang mendengarkannya dan Lause yang akan bercerita. Tuhan Yesus pimpinlah agar kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biasanya Lause Man ditemani oleh Caca. Caca? Caca? Mana Caca? Di mana? Caca? Caca kenapa ngantuk? Iya, langsung ngantuk banget. Kan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mau sekolah minggu, Caca. Jangan ngantuk. Iya, sekolah minggu taat pada Tuhan ya. Wah, siapa itu mereka Lause? Oh, itu Bapak Abraham. Bapak Abraham bersama dengan anaknya. Anaknya bernama Ishak. Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak. Dia mengajarkan Ishak untuk selalu berdoa dan percaya kepada janji Tuhan. Oh, iya. Itu Bapak Abraham juga selalu taat pada Allah ya. Dan selalu mengajarkan anaknya juga untuk taat pada Tuhan. Coba dengarkan, ada suara Tuhan. Abraham, Ya Tuhanku, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Hah? Tuhan suruh Bapak Abraham mempersembahkan Ishak? Gak mungkin Bapak Abraham mau anaknya dipersembahkan. Apakah Bapak Abraham taat pada Tuhan? Apakah Bapak Abraham mau melakukannya? Yuk kita lihat. Ini sudah pagi, Caca. Iya, Bapak Abraham bangunnya pagi sekali ya. Iya, dia memanggil anaknya Ishak. Dan dua pelayannya. Bapak Abraham memasang pelana pada keledainya. Dia juga mempersiapkan potongan-potongan kayu bakar yang sudah dia ikat dan akan siap untuk pengorbanan. Betul. Ishak juga ikut membantu Bapak Abraham sama pelayan-pelayannya. Lalu Bapak Abraham mengajak mereka deh untuk pergi ke undangannya. Jadi pergilah mereka ke tempat yang Tuhan katakan. Yuk Lause, kita ikutin mereka. Yuk, kita ikuti mereka. Bapak Abraham mengatakan pada pelayannya agar mereka tinggal di sini saja,
Bapak Abraham akan melanjutkan perjalanannya untuk pergi sembahyang. Lalu Bapak Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan dia taruh di atas bahu Ishak. Berat juga ya kayu-kayu itu. Ya, sangat berat. Yuk kita ikutin lagi. Yuk. Yuk Caca, kita lanjutkan perjalanannya. Yuk. Bapak Abraham membawa pisau dan api. Oh, Ishak membawa kayu bakaran ya. Yuk kita jalan. Bapak, Ya, anakku. di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba korban bakaran itu? Masa? Di mana anak dombanya? Nggak ada. Tidak ada anak dombanya. Iya. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi Allah. Wah, capek. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan oleh Allah. Lalu Bapak Abraham mendirikan mezbah di situ. Iya, Bapak Abraham menyusun kayu di atas mezbah. Caca, ya lihat. Ishak anaknya diletakkan di atas mezbah dan di atas kayu api itu. Wah, Ishak mau dijadikan korban bakaran. Wah, Bapak Abraham mengambil pisau itu. Wah, jangan ambil pisaunya. Bapak Abraham tidak ragu-ragu untuk taat pada Tuhan. Tapi dengarkan, ada seruan malaikat Tuhan. Abraham, Abraham, Ya Tuhanku, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah, Lausa, tadi itu suara Tuhan ya? Ya, benar. Itu suara Tuhan. Tuhan menguji iman Bapak Abraham. Lihat Caca, lihat itu ada domba. Dombanya tersangkut. Oh iya, tanduknya tersangkut di semak-semak, Lausa. Iya, di situ ada. Bapak Abraham mengambil domba itu dan membawanya domba itu untuk dikorbankan sebagai pengganti korban bakaran. Wah iya, yeay, Tuhan sudah menyediakan domba untuk korban bakaran deh. Yeay, terima kasih Tuhan. Wow, aku tadi mimpi Lausa, mimpi Ishak, masa mau dipersembahkan? Caca, kamu tertidur ya? Kan Lawson tadi lagi bercerita tentang Bapak Abraham yang diuji akan ketaatannya. Nah, Caca nggak taat sih. Malam-malam tidur, sekarang ngantuk. Waktu dengarkan firman Tuhan nggak dengar. Lawson teruskan ya ceritanya ya. Caca dengar ya. Iya. Oke. Adik-adik, iman Bapak Abraham sangat begitu besar. Dia meskipun diuji oleh Tuhan imannya, dia tetap mengutamakan pada Tuhan, mengutamakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan memberkati berlimpah-limpah dan keturunannya akan sangat banyak. Iya, sangat banyak.
seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ini Ya. semua karena Bapak Abraham mendengarkan yang difirmankan Tuhan ya Kak Ausia ya? Ya, benar. Dia mendengarkan firman Tuhan dan mengutamakan hidupnya di dalam Tuhan. Adik-adik, begitu pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Kita orang yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita, orang-orang berdosa, agar kita, dosa-dosa kita terhapus dan kita bisa masuk ke dalam surga. Iya. Adik-adik, kita dapat taat kepada Tuhan dengan cara mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Misalkan, kalau kita bangun pagi-pagi, bangun tidur, apa yang kita ambil? Ayo, apa yang kita kerjakan dahulu? Ambil HP atau yang lain? Nah, kita bangun tidur bisa menghirup udara yang segar, kita bisa bangun, itu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Lausa harapkan adik-adik setelah bangun tidur, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, baru beraktivitas. Betul, bersyukur dulu ya. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang setelah berdoa, setiap hari kita sekolah online. Tetap di rumah dengan laptopnya atau pakai handphonenya. Nah, kalau kita punya tugas di sekolah, apa yang kita lakukan? Jangan lupa dikerjain. Jangan lupa tugas itu kita kerjakan lebih dahulu, baru kita pergi bermain. Jangan lupa itu. Mama atau papa, adik-adik pasti menyuruh kalian untuk belajar. Benar. Ayo Caca, belajar. Iya, belajar pakai Lalu? handphone atau laptop. Caca taat pada orang tua. Iya Nah, dong. kita harus taat seperti Bapak Abraham juga ya. Nah, kita taat pada orang tua. Betul. Kita pergi belajar, bukan pergi bermain-main. Ada waktu bermain juga. Nah, boleh bermain. Semua mainan boleh kita mainkan. Nah, Tapi- misalkan setelah bermain, Iya, kita harus membereskan beresin. Iya. mainan itu. Nah, kita bereskan. Jangan, Mbak, bereskan dong mainan saya. Mama, Papa, bereskan mainan saya. Jangan. Tetapi kita lakukan sendiri. Tugas kita setelah bermain adalah membereskan mainan. Kalau hari Minggu, kita bangun pagi-pagi, kita siap-siap mandi, pakai baju yang rapi, bukan baju tidur loh, Iya, bukan, tetapi baju yang rapi, dan kita siap-siap untuk sekolah minggu. Nah, Caca, gimana sekolah minggunya, masih ngantuk? Enggak deh Caca, pokoknya mau taat. Tidurnya nggak malam-malam lagi, biar besok paginya bisa sekolah minggu segar, nggak ngantuk. Ya, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, yang hidupnya mengutamakan Tuhan, Benar. sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. baik dan taat. Betul. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang ketaatan Bapak Abraham. Bapak Abraham mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami mau
dan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kami semua, anak-anak yang berdosa. Biarlah kami mau percaya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dan mengutamakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, biar Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus pimpin setiap kami dalam kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini dari Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi ya, Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 Yang 11 ayat 8a. ayat 8a. Karena iman Beriman Abraham taat. Abraham taat. Teman-teman, hari ini kita akan membuat craft tentang bagaimana Allah menguji iman Abraham. Abraham taat kepada Allah dan percaya akan janjinya. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Tanpa ragu, Abraham bersiap untuk mempersembahkan Ishak. Sampai Abraham hendak menyembelih Ishak, Allah menampakkan diri dan memerintah agar tidak mempersembahkan Ishak. Allah melihat ketaatan Abraham, sehingga Allah menyediakan domba sebagai pengganti korban persembahan. Pertama-tama, kita menggambar Ishaknya dulu ya, lalu diwarnain dan digunting. Gambar Ishaknya dulu ya, lalu diwarnain dan digunting. Lalu kita menggambar dombanya ya, diwarnai dan digunting. Menggambar dombanya ya, lalu kita menggambar mezbah, diwarnai dan digunting. Gambar mezbah, diwarnai dan lalu kita membuat 2 lubang garis di tengah mezbah dengan sejajar. Dengan sejajar. Yes! Sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sampai jumpa Minggu depan. minggu depan. Yeay, Tuhan dadah. Yesus memberkati.